Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat pada segenap subscriber Porkelab TV. Saat ini kita akan berdiskusi tentang keris dapur tilam upih. Keris dapur tilam upih merupakan salah satu jenis keris keluarga Jawa yang memiliki bentuk lurus atau tanpa loop dengan ukuran belah yang sedang. Ciri keris tilam upih adalah memiliki ricikan atau detail yang sederhana berupa gandik polos, pejetan, lukas, dan tikel alis. Pejetan adalah semacam cekungan, sedangkan tikel alis adalah relief yang mirip alis. Dapur tilam upih merupakan jenis dapur yang paling banyak ada dalam model keris buatan Pulau Jawa. Tilam upih merupakan salah satu jenis keris yang banyak dimiliki oleh keluarga Jawa dan biasanya diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang baru menikah. Dapur tilam upih adalah bagian dari 4 keris orang Jawa. Selain tilam upih, biasanya keluarga Jawa akan memiliki keris dengan dapur tilam sari, keris brojol, serta keris jalak sungu tumpeng. Kata tilam upih artinya adalah alas tidur berupa anyaman daun yang membentuk tikar. Dengan demikian, keris tilam upih memiliki simbol kebahagiaan khususnya untuk keluarga yang memiliki keris tersebut. Keris tilam upih sangat tepat untuk dimiliki para sesepuh yang gemar melakukan laku tirakat untuk mengasah batin sehingga lebih halus budinya. Bahkan tuah keris tilam upih ini diklaim bisa membuat teman hidup pemilik keris bisa menjadi lebih setia mendampingi dalam suka maupun duka. Adapun beberapa khasiat atau kegunaan dari keris tilam upih ini, yang pertama adalah menjaga rasa bahagia. Para empu pembuat keris tilam upih saat menempa keris ini berdoa agar si pemegang keris ini dikaruniai kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga mendatangkan rezeki yang tidak pernah putus-putus. Dan keris ini juga memiliki fungsi sebagai perlindungan, khususnya perlindungan dari musuh baik yang gaib maupun tidak gaib. Saya sendiri pernah merasakan kegunaan keris ini, yaitu saat saya pegang terasa ada yang menyedot. Ternyata itu adalah penyakit non medis yang masih tersisa dalam diri saya saat beberapa hari memiliki keris ini. Ketika saya memegangnya itu terasa disedot. Nah, keris ini banyak sekali diburu oleh orang Jawa, tetapi keris tilam upih ini merupakan keris yang pemilih. Tidak semua orang bisa memilikinya, karena seakan-akan tilam upih ini memilih orang yang sudah memiliki kesiapan spiritual untuk memegangnya. Adapun ciri-ciri keris tilam upih yang sepuh antara lain ya, keris ini paling tidak dibuat pada masa Sunan Amangkurat atau Raja Mataram. Biasanya juga agar kita tidak terkecoh dengan keris-keris yang masih muda, sebaiknya kita menunjukkan atau berkonsultasi kepada
para ahli keris, apakah keris ini sepuh atau tidak. Bagi Anda yang memiliki kepekaan energi, misalnya saat pertama kali memegang keris ini akan terasa. Saya sendiri alhamdulillah saat pertama kali memahari keris ini, ketika saya pegang di tangan kiri itu terasa ada hawa yang sangat dingin menelusup ke tangan, kemudian ke bahu saya. Apalagi ini keris tilam upih milik saya ini merupakan keris apa itu namanya, banyu mili ya. Ini hanya terlalu kotor sehingga tidak nampak ioninya itu. Yang saya rasakan, keris ini insya Allah dengan izin Allah bisa menyerap hawa-hawa negatif. Sudah saya buktikan saya sendiri, kemudian ada seorang saudara yang mengaku menderita sakit aneh. Saya pegangi keris ini, kemudian saya ruqyah dari belakang, kemudian muntah. Artinya keris ini apabila dikolaborasikan dengan ayat-ayat ruqyah itu sangat dahsyat ya. Dan yang saya rasakan dengan izin Allah ketika saya memegang keris ini, merasa lebih percaya diri. Pernah ada sebuah kejadian yang ada kesalahpahaman dengan seorang. Kebetulan saya membawa keris ini. Dengan izin Allah, saya tiba-tiba merasa percaya diri, bahkan orang tersebut akhirnya meminta maaf. Dan karena ia meminta maaf, saya pun akhirnya juga meminta maaf. Akhirnya terjadilah islah atau damai. Itu semua atas izin Allah ya, tetapi insya Allah ini ada kaitannya dengan doa yang dibacakan atau disenandungkan oleh empu yang dulu menciptakan keris saya ini. Menurut seorang teman, insya Allah keris sepuh. Kalau tidak salah ini dibuat pada masa era Mataram Islam. Bahkan teman saya heran karena kok saya punya keris setua ini, disangkanya merupakan keris warisan, padahal saya ini memahari. Ada seorang guru yang memaharkan keris ini karena eman kalau dimiliki orang lain, akhirnya dimaharkan kepada saya. Dan saya sangat suka terhadap ini keris ini, punyaan saya ini, karena seakan-akan saya bisa merasakan energinya. Kemudian hanya satu yang belum terwujud, yaitu bisa mendoakan rezeki mengalir. Tapi insya Allah dengan izin Allah, sejak saya memegang keris ini, sepertinya seakan-akan saya tersugesti untuk lebih kreatif ya, untuk bergiat melakukan aktivitas yang mengandung uang. Mungkin demikianlah yang dimaksud keris ini bisa mengundang rezeki. Itu bukan kerisnya ini, tapi memberikan sugesti, kepercayaan diri kepada kita, energi positif yang membuat kita itu lebih kreatif, lebih produktif. Dan saya kira kalau menurut literasi yang lain, keris ini merupakan keris utama dan pertama yang harus dimiliki oleh orang Jawa sebelum memiliki keris yang lain.